Hai semua, jadi saya ingin menjelaskan pengertian dari komunikasi terapeutik. Nah, adapun pengertian komunikasi terapeutik adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membangun hubungan yang menyembuhkan antara tenaga kerja seperti perawat, konselor, dan juga psikolog dengan klien atau pasiennya. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk membantu klien membuka perasaan, memahami dirinya, serta untuk mendorong penyembuhan. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Amara. Oh, Amara Putri ya. Amara sekarang kesibukannya apa? Kuliah, kerja, sama organisasi. Oh, kuliah sambil kerja sambil organisasi juga. Berarti semuanya dikerjain ya. Kalau boleh tahu semester berapa? Semester 7, Bu. Semester 7. Iya. Kuliahnya di mana? Di UNER. Oh, di sini, di Pekanbaru ya. Terus kalau boleh tahu ada masalah apa nih datang ke sini? Saya akhirnya itu sering konsultasi Bu. Masalah saya tuh cuma kuliah, terus organisasi terus pulangnya part-time. Ya, terus pulang itu kayak masa kosongan gitu. Jadi kegiatannya tuh monoton terus gitu ya. Oh, di sini tinggalnya sama siapa? Oh, kalau sini nggak punya teman cerita ya. Kalau berarti kalau teman-teman di kampus atau di tempat kerjanya gimana? Nggak ada sih Bu. Kalau di kampus tuh saya kan kurang bersosialisasi Bu. Jadi kayak cuma teman dekat aja orang untuk cerita Pak. Kalau di orang kerja juga kayak gitu sih. Gak ada temennya juga. Kayak cuma ya udah ngomong saja. Berarti memang dari dulu emang kurang bersosialisasi ya, emang kurang punya teman ya. Terus kalau organisasi gimana? Ini berbaur aja gitu Bu sama teman-teman gitu. Tapi kalau untuk cerita lebih dalam ketemu kayak curhat gitu enggak Bu. Kayak udah formalitas kalau misalnya ada kegiatan ikut gitu sih juga. Tapi boleh tahu nggak kenapa kamu masuk organisasi? Dengan kamu merasa kurang bersosialisasi, kenapa kamu masuk organisasi? Karena saya ingin menyibukkan diri aja Bu. Biar saya tuh nggak kalau kuliah nanti pulang kerja gitu kan Bu. Jadi kayak lebih monoton kan Bu. Jadi kalau ikut organisasi itu biar nambah kegiatan saya gitu, nambah kegiatannya. Tapi setelah udah dilakukan masih tambah kegiatan organisasi ini, perasaannya gimana? Sebenarnya nggak berat sih. Soalnya kan di ekonomi saya kurang terus ternyata pas saya ikut organisasi ini banyak pengaruh ibu Gitu. Tapi dirasa menyibukkan dirinya gimana? Udah dapat belum? udah dapat Sudah dapat ya. Berarti kena di ini aja ya, pengeluarannya lebih banyak lagi ya. Jadi kerjanya harus lebih ekstra. ya dan teman-teman juga sedikit jadi saya cuman berpegang sama pakan gitu. Berarti kamu rasanya kosong karena nggak ada teman cerita gitu ya. Oh, Saya kesini kamu cerita sama saya ya. Jadi gitu ya. Kalau saran saya sih, kalau kamu misalnya kamu bersosialisasi nggak bisa nih, kan kita nggak bisa maksa orang ya. Kita harus punya banyak teman, harus punya banyak cerita. Jadi kita makin lebih capek gitu, makin lebih merasa kosong kan. Mungkin kamu bisa mengekspresikan di diary, di buku catatan, kayak kamu cerita ke siapa gitu, atau kamu cerita ke teman dekat kamu yang udah kamu percaya gitu. Udah pernah nyoba belum sebelumnya? Belum ya. Sama teman dekat juga belum pernah cerita ya. saya takut gitu. Ketakut ya, kenapa kamu boleh tahu kenapa kamu bisa takut? Rasa gitu sih Bu. Takutnya kalau saya cerita kayak nanti dia bandingin diri dia kayak aku juga capek gitu. Kayak takut itu sih Bu. Jadi kamu tuh banyak takut. Berarti sebelumnya kejadian gitu ya, Iya. karena kamu sama ya. Mungkin saat itu kamu sebenarnya sama orang kurang tepat gitu ya. Mungkin kedepannya kamu bisa nyari teman yang cocok sama kamu, sefrekuensi sama kamu gitu. Tapi kalau kamu masih takut untuk mencoba cerita ke orang, kamu boleh cerita di diary atau kamu cerita ke Allah juga boleh. Atau kamu sering ke sini juga bisa. Gitu sih, tapi saran saya coba dalam beberapa hari ini coba kamu cerita ke diary kamu, nggak aja buku-buku yang biasa gitu, nggak perlu buku yang bagus. Terus kamu ekspresikan, kamu cerita apa yang kamu rasakan perlahan-lahan. Terus kamu coba cerita ke orang juga, sama siapa orang yang kamu nyaman. Berarti kosongnya karena rasa ini ya, kegiatannya kayak gitu aja. Berarti dari Senin sampai Minggu itu aja terus. Hari itu saya
ibu harus Istirahat ya. Iya. Kalau menurut kamu istirahat itu seperti apa? Saya kalau hari itu banyak tidur aja sih, tidur banyak tidur paling cuma nyari makan aja gitu, terus udah di kamar aja gitu, tidur kalau enggak nonton drakor gitu gitu sih Bu. Berarti kalau menurut kamu kayak gitu udah terisi lagi nggak energi kamu tuh udah sibuk? Berarti Karena saya suka kan Bu di kamar sendiri gitu, mendengarkan TV. berarti dengan seperti itu tercharge lagi energinya. Tapi kan itu monoton ya. Kamu nggak pengen nyoba kayak kegiatan yang lain kayak ikut workshop atau kamu kayak jogging gitu? Mungkin karena saya dulu Iya, biar nggak monoton kan. Atau kamu bisa juga buat to-do list dalam seminggu apa aja yang mau kamu kerjakan ini gitu. jadi anak kecil. Nanti kalau datang lagi terus bisa ceritain lagi apa yang dirasakan ya. Terima kasih. Banyak Ibu atas sarannya. Nanti akan saya coba untuk Sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga bisa lebih membaik lagi dan dikerjakan apa yang saya sarankan. Terima kasih. banyak Ibu. penyembuhan. Namun, tidak semua komunikasi ini terjadi dalam konteks yang tepat. Nah, ada beberapa konteks komunikasi terapeutik yang menjadi salah jika teknik atau pendekatannya justru merugikan, tidak membantu, atau bahkan membuat klien merasa tidak aman. Mana pasien sebenarnya? Masuk. Duduk ke kursi. Oke. Terus nama siapa? Nama apa? Jangan. Betul Bu. Duduk di dulu ya kamu dan saya. Oke. Apa masalahmu? Langsung aja lah. Bikin bukan aku sih ya Bu. Pusing kan kuliah. Awak kuliah juga dulunya. Ya kan beda Bu sekarang sama dulu. Apa yang beda? Sama-sama. Sekarang malah muda. Di mana-mana udah dapat tingkat tingginya. Nggak berbeda. Tuh Ibu sama masalah dan masalah itu sih. Kira-kira apa yang distresskan? Banyak sih Bu, karena aku dosen suka di dalam itu mepet gitu. Oh iya. Ya. Di mana? Ya cuma seminggu waktunya Bu, terus Seminggu sudah. Tidak bro. aku kan jalan terus susah Bu. Ya. Tuh, itu aja. Tugas aja. Ya, iya Bu. Itu aja. Itu yang lain nggak ada. Cuman pusing tugas aja. Kamu nggak ada ikut apa gitu? Organisasi nih Bu. Bisa siapa? Ikut hima. Tim apa? Himpunan mahasiswa Bu di Jadi apa maksudnya? Jadi sekre Bu tuh, pusing saya Bu jadinya double. Sekre. Udah sekre no. Kamu Enggak. kopi ya? Ibu nih sekali loh gimana? Apa gitu kali duduk aja santai aja kan. Kita santai. Iya Bu. Tuh itu aja. Apa lagi masalah kamu? Stres, akademik, terus apa lagi? Karena itu sih Bu, mungkin ekonomi ya Bu. Jadi saya tuh juga kerja, jadi itulah Bu jadi beban saya. Kerja part-time Iya, kerja part time Bu. Jadi di kampus saya sibuk, di luar desa saya sibuk lagi. Tapi itu tetap terkendali dong. Tugas-tugas kamu kan kamu berjalan. Alhamdulillah sudah apa sih Bu? Sudah sih. Kendali. Iya, ya, tapi itu Bu buat stres aja saya. Stresnya sampai gila. Hampir sih Bu ya, hampir gila saya. Oke. Karena mikirin masalah ekonomi, terus akademik lagi, jadi sih Bu. Mungkin di rumah juga ada masalah. Jadi saya jadi bingung. Cerita lah kamu cerita apa sama saya? Mungkin saya itu udah cerita beneran. Ya, saya tuh di kampus stres kan Bu, karena dosen juga kadang susah ditemuin. Terus tuh hima lagi Bu, sekretaris. Terus tuh apalagi karena ekonomi saya ini kurang kan Bu, saya kerja. Terus habis itu kayak Ibu gitu sih Bu. Saya dengar kok. Kak Ibu enggak dengar saya. Dengar saya mendengar.
dengar, cuman badan saya perlahan. Kan saya nggak fokus tentang ibu kalau itu. Nggak fokus lah. Kan udah berbicara mulut. Jadi saya malas kalau gitu bu. Nah, sebacanya saya ada perlahan. Ya saya Perlahan sih gitu ya. Iya bu. Nah, Karena itu saya jadi stres, kebawa beban juga di kos sepi, jadi kayak ada yang menghibur saya. kos kamu di mana? Dekat sini. Enggak sih. Kos semua. Untuk perempuan aja bu, khusus perempuan. Emang nggak ada kawan dekat di kos gitu? Gak ada bu. Saya sendiri. Itu di orang kos sendiri aja. Iya, saya sendiri aja. Kami individualisme gitu bu. Oh, tinggi ya individualismenya. Iya, sendiri. Jadi udah di kampus tuh banyak tugas, terus keluar saya kerja, habis kerja saya tuh pulang capek gitu. Secapek itu. Iya, capek. Makanya saya kesini mau ketemu ibu biar ada teman cerita saya. Saya juga capek soalnya. Ya kenapa bu? Hah? Capek saya. Menurut kamu? Nanti apa lagi bisa? Biar saya bisa melakukan asesmen lebih cepat Tuhan. Ibu cepet-cepet kali mau pulang bu. Lebih cepat kalau cerita apa berarti? Ini cerita orang. Udah itu aja. Saya merasa kosong, saya merasa capek gitu bu. Oh, masa kosong kamu? Iya, karena saya tuh kayak cuman aktivitas saya tuh gitu aja bu, dari sekolah, di kampus, nanti hima, organisasi, terus pulang kerja, part-time, terus pulang, di kos sendiri, balik lagi besok kayak gitu lagi bu. Berarti kamu jenuh lah. Iya jenuh. Ya, pada kamu lah cari aktivitas. Masa depan sampai di depan dia jadi aktivitas sendiri dah. Saya kesini biar itu, biar ada solusi dari ibu. Ya udah. Bentar pasarnya. Nah, bentar. Tuh gini aja, nih kan saya udah makan. Kamu udah saya udah lulus nih. Masalah kamu yang sedikit ini. Ih, ibu nih. Canda. Yang lumayan banyak. Ya, itu nanti saya kan untuk selanjutnya mungkin nanti saya. Kamu kasih konsul online dah. Ibu saya. Tapi saya mau ketemu ibu aja. Biasanya kan cerita kalau kan saya besok HP juga. Mencerita sebanyak orang. Cerita ngomong. Nggak bisa saya bu, saya tertutup. Nggak bisa saya sembarangan bercerita dengan orang bu. Makanya saya cerita Oke. ibu. Jadi, siapa kamu? Bapak saya nanya. Dua bu. Masih sakit? Iya bu. Hah? Makanya saya pusing bu. Udah kerja akhir. Oke, perlu apa ya? Jadi saya udah buatkan list, to-do list lah ya, to-do list kamu nih. Biar kamu tuh ada aktivitasnya loh, produktif. Nah, baca. Nih ya, kamu bisa kayak mencari aktivitas hobi baru. Nah, di himpunan kamu ada bikin acara-acara gitu nggak? Ada bu. Apa olahraga? Ada apa banyak? Workshop gitu bu. Ikuti aja semuanya. Lalu bikin boncos saya. Dan sampai itu aja dulu. Sampai saya. Lagi bu. Dah. Foto aja lah, foto aja. 1, 2, 3. Dah ada lagi kan? Gila. Sini. Nah, adapun ciri-ciri komunikasi terapeutik yang salah yaitu yang pertama, tidak mendengarkan secara aktif, yang kedua, memberi penilaian atau menghakimi, yang ketiga, terlalu banyak memberi nasihat, yang keempat, mengecilkan perasaan klien, yang kelima, terlalu cepat menyimpulkan, dan yang keenam yaitu bahasa tubuh yang tidak mendukung. Adapun dampak dari komunikasi terapeutik yang salah yaitu klien merasa tidak dihargai atau tidak didengarkan, hubungan terapeutik menjadi tidak efektif atau putus di tengah jalan, klien bisa menjadi enggan untuk melanjutkan terapi, dan bahkan proses pemulihan psikologis bisa terhambat. Dalam komunikasi ini, kami menggunakan teori humanistik yang merupakan salah satu pendekatan penting dalam psikologi.
Teori humanistik ini berkembang pada pertengahan abad ke-20, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Pendekatan humanistik menekankan bahwa setiap manusia memiliki potensi positif, kemampuan untuk berkembang, dan kebebasan untuk membuat pilihan dalam hidupnya. Menurut Abraham Maslow, manusia terdorong oleh kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, dari kebutuhan dasar seperti makanan dan keselamatan hingga kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri atau menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Sementara itu, Carl Rogers mengembangkan konsep terapi berpusat pada klien. Ia percaya bahwa untuk berkembang, seseorang membutuhkan lingkungan yang mendukung, penuh empati, penerimaan tanpa syarat, dan kejujuran. Dalam teori humanistik, manusia dipandang sebagai makhluk yang unik, berharga, dan mampu tumbuh jika berada dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Nah, lalu bagaimana sih kaitan teori humanistik dengan komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik merupakan bentuk komunikasi yang digunakan oleh tenaga kesehatan seperti perawat, psikolog, atau konselor untuk membantu klien mengungkapkan perasaan, memahami dirinya, dan mencapai pemulihan. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh teori humanistik, terutama dalam hal yang pertama, yaitu berpusat pada klien. Seperti dalam terapi humanistik, komunikasi terapeutik memberikan ruang pada klien untuk berbicara dan mengekspresikan diri tanpa tekanan. Petugas kesehatan berperan aktif sebagai pendengar, bukan sebagai pengontrol percakapan. Yang kedua, empati dan penerimaan tanpa syarat. Prinsip utama teori humanistik adalah menerima klien apa adanya. Dalam komunikasi terapeutik, ini diterapkan melalui sikap non-menghakimi, bahasa tubuh terbuka, serta penggunaan kata-kata yang mendukung dan menenangkan. Yang ketiga, keaslian atau ketulusan. Dalam teori humanistik, relasi yang jujur dan otentik sangatlah penting. Tenaga profesional harus hadir dengan kejujuran dan ketulusan agar klien merasa aman. Yang terakhir, fokus pada potensi diri. Komunikasi terapeutik membantu klien menyadari bahwa mereka punya kekuatan dan potensi untuk berubah. Hal ini sejalan dengan keyakinan humanistik bahwa setiap orang mampu berkembang ke arah yang lebih baik.